Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bewahdini Utamasari, NIM E1A020010, kelas A semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Materi ini didasarkan pada salinan lampiran pertama Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 033-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran di akhir jenjang pendidikan anak usia dini yang pertama adalah rasional capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini merupakan masukan kurikulum yang digunakan oleh satuan PAUD dalam merancang pembelajaran sehingga dapat mencapai STPPA. Capaian pembelajaran memberikan kerangka pembelajaran yang memandu pendidik di satuan PAUD dalam memberikan stimulasi yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Beberapa rasionalisasi yang mendasari penyusunan capaian pembelajaran di jenjang PAUD antara lain: yang pertama, memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, menguatkan transisi PAUD ke SD. Yang ketiga, menguatkan artikulasi penanaman literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni sejak di PAUD. Yang keempat, lebih memberikan pijakan bagi anak untuk memahami dirinya dan dunia. Kemudian yang kedua adalah tujuan capaian pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak pada semua aspek perkembangan anak, baik itu nilai agama, moral, fisik, motorik, emosional atau sosial, bahasa dan kognitif, serta menarasikan kompetensi pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai anak pada akhir PAUD agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran di PAUD. Pembelajaran di PAUD memiliki karakteristik yang memandang setiap anak sehingga anak tersebut dipandang unik dan memiliki potensi atau kelebihannya masing-masing, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui lingkungan yang dirancang dengan cermat, di mana stimulasi itu melalui bermain diberikan dan pembelajaran itu disediakan oleh pendidik. Karakter spesifik yang perlu diperhatikan pada pembelajaran di PAUD yang pertama adalah mendukung terbentuknya kesejahteraan diri atau well-being anak. Yang kedua, menghargai dan menghormati anak. Yang ketiga, mendorong rasa ingin tahu anak. Yang keempat, menyesuaikan dengan usia, tahap perkembangan, minat, dan kebutuhan anak. Yang kelima adalah memberikan stimulasi secara holistik, integratif. Yang keenam adalah memberikan tantangan, bimbingan, dan dukungan pada pembelajaran tiap anak melalui percakapan dan interaksi bermakna dengan tiap anak. Yang ketujuh adalah melibatkan keluarga sebagai mitra. Yang kedelapan adalah memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Yang kesembilan adalah menggunakan penilaian otentik atau penilaian yang diperoleh bersamaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran. Selanjutnya adalah lingkup capaian pembelajaran. Lingkup capaian pembelajaran di PAUD mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi. 3 elemen stimulasi tersebut merupakan elaborasi aspek-aspek perkembangan nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan nilai Pancasila, serta bidang-bidang lain untuk optimalisasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 dalam konteks Indonesia. Tiap elemen stimulasi mengeksplorasi aspek-aspek perkembangan secara utuh dan tidak terpisah. Ketiga elemen stimulasi tersebut antara lain adalah nilai agama dan budi pekerti yang mencakup kemampuan dasar agama dan akhlak mulia. Selanjutnya adalah jati diri yang mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosional dan sosial dan berlandaskan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik.
Dan yang terakhir adalah dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni yang mencakup kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Yang terakhir dari fase PAUD adalah rumusan capaian pembelajaran PAUD. Pada akhir fase pondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama, budi pekerti, kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Elemen capaian pembelajarannya antara lain adalah yang pertama nilai agama dan budi pekerti, kedua jati diri, dan yang terakhir adalah dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Capaian pembelajaran selanjutnya adalah capaian pembelajaran pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial yang disingkat sebagai IPAS, termasuk ke dalam sekolah dasar dengan pembagian menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase A, umumnya untuk kelas 1 dan 2 SD MI, dengan elemen pemahaman IPAS. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, mencangkup sistem pernapasan, sistem pencernaan, peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuh dengan benar. Yang kedua adalah berdasarkan pemahaman terhadap konsep gelombang bunyi dan cahaya, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah peserta didik mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Yang keempat adalah peserta didik menggunakan peta konvensional atau digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Yang kelima adalah peserta didik mengenal berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kreatif di lingkungan sekitar. Elemen selanjutnya adalah keterampilan proses dengan capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah mempertanyakan dan memprediksi, yang ketiga merencanakan dan melakukan penyelidikan secara mandiri, yang keempat adalah proses menganalisis data dan informasi, yang kelima mengevaluasi dan refleksi, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil. Selanjutnya adalah fase B, umumnya untuk kelas 3 dan 4 SD atau MI, dengan elemen pemahaman IPAS. Dengan capaian pembelajaran yang pertama adalah peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Yang kedua adalah peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah peserta didik menjelaskan tugas, peran, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah serta mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang keempat adalah peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggal pada peta konvensional. Yang kelima adalah peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah, baik tokoh maupun periodisasi di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Elemen selanjutnya adalah elemen keterampilan proses dengan capaian pembelajaran mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, menggunakan berbagai metode untuk mengorganisasikan informasi termasuk gambar dan tabel, mengevaluasi dan refleksi, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil. Fase yang terakhir untuk tingkat SD MI adalah fase C, yang umumnya untuk kelas 5 dan 6, dengan elemen pemahamannya yaitu IPAS, dan capaian pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan
tentang apa yang ada pada dirinya maupun kondisi di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mengoptimalkan penggunaan panca indera untuk melakukan pengamatan. Yang ketiga adalah peserta didik mengenal anggota tubuh manusia atau panca indera dan mampu untuk menjelaskan fungsinya serta cara merawatnya dengan benar. Yang keempat adalah peserta didik mampu mendeskripsikan identitas diri, baik itu ciri-ciri fisik ataupun kegemaran dan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima adalah peserta didik mampu mendeskripsikan silsilah keluarga. Yang keenam, peserta didik dapat mendeskripsikan benda-benda di lingkungan sekitarnya. Elemen yang kedua untuk fase C adalah keterampilan proses dengan capaian pembelajaran yang pertama mengamati, yang kedua mempertanyakan dan memprediksi, yang ketiga merencanakan dan melakukan penyelidikan, yang keempat memproses, menganalisis data dan informasi menggunakan berbagai metode untuk mengorganisasikan informasi termasuk gambar atau tabel. Yang kelima, mengevaluasi dan refleksi, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA untuk fase D yang umumnya untuk kelas 7 sampai kelas 9 SMP MTS dengan elemen pemahaman IPA. Dan capaian pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, dapat mendeskripsikan atom dan senyawa. Yang ketiga, mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik. Yang keempat adalah memahami gerak, gaya, dan tekanan termasuk pesawat sederhana. Yang kelima, dapat membuat rangkaian listrik sederhana. Yang keenam, mengelaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bumi, bulan, dan matahari. Yang ketujuh adalah pengenalan pH. Yang kedelapan, memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan. Elemen selanjutnya adalah elemen keterampilan proses dengan capaian pembelajaran yang pertama mengamati, yang kedua mempertanyakan dan memprediksi, yang ketiga merencanakan dan melakukan penyelidikan, yang keempat adalah memproses, menganalisis data dan informasi, yang kelima mengevaluasi dan refleksi, yang keenam mengomunikasikan hasil. Yang terakhir adalah capaian pembelajaran biologi tingkat SMA atau MA yang dibagi menjadi dua fase, yaitu fase E untuk kelas 10 SMA MA. Peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Dengan elemen yaitu pemahaman biologi, dan capaian pembelajarannya adalah peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan. Elemen selanjutnya untuk fase F adalah keterampilan proses dengan capaian pembelajaran yang pertama mengamati, kedua mempertanyakan dan memprediksi, yang ketiga merencanakan dan melakukan penyelidikan, yang keempat adalah memproses, menganalisis data dan informasi, yang kelima mengevaluasi dan refleksi, dan yang keenam adalah mengomunikasikan hasil. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.